Shalom Bapak Ibu, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak dan Ibu, kita merenungkan dari Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 di bawah perikop Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak dan Ibu, ada beberapa pokok pikiran yang menjadi bahan renungan kita dari firman Tuhan yang kita baca. Pertama, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dalam bahasa Yunani disebut Evangelion, artinya kabar baik atau kabar kesukaan, yaitu tentang anak Allah yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, sementara menurut roh kekudusannya dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita, seperti tercatat di dalam Roma pasal 1 ayat 3 dan 4. Di surat 2 Korintus pasal 4 ayat 4b dicatat bahwa Kristus adalah cahaya Injil yang adalah gambaran Allah. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 15b ditekankan bahwa Injil itu berkuasa mengubahkan hidup seseorang untuk meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Yang kedua, setiap kita diajak untuk berani mengambil keputusan dan tekad yang bulat untuk memperoleh hidup dari Injil itu dan memberitakan Injil itu kepada siapapun. Rasul Paulus adalah teladan bagi kita. Dengan keyakinan yang kokoh akan Injil, Paulus akhirnya mengambil sebuah keputusan bahwa ia harus terus memberitakan Injil tanpa rasa takut dan tanpa rasa malu. Ia siap menghadapi segala konsekuensi, siap menderita, siap miskin, siap diasingkan, siap dihina. Ia siap ditolak, ia siap direndahkan, bahkan ia siap kehilangan nyawa. Yang ketiga, keselamatan tersedia bagi siapapun yang menerima Injil itu, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, dan semua orang tanpa terkecuali. Keselamatan adalah anugerah Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma melalui pengorbanan Yesus Kristus. Keselamatan bukanlah hasil usaha manusia. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, seperti dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan terakhir Bapak Ibu, Roma pasal 1 ayat 17 bagian B mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.